Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. pagi, Bu-Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Baik. Nah, alhamdulillah baik semua ya. Jadi, perkenalkan, kami mahasiswa Stikes Kendal. Kami dari kelompok 3, mata kuliah keperawatan maternitas 2. Jadi, tujuan kami datang ke sini yaitu ingin memberikan penyuluhan kepada ibu-ibu semua terkait pencegahan stunting. Sebelumnya saya perkenalkan terlebih dahulu ya. Kelompok saya itu terdiri dari saya Ivana Safitri sebagai moderator. Saya Giansah Fitri sebagai presentator 1. Sebagai presentator 2. Saya Ibdaul Mustakfiro sebagai penjawab 2. Saya Gita Febriani sebagai penjawab 1. Baik, nah tadi perkenalan dari kami ya ibu-ibu. Selanjutnya saya meminta waktunya ibu-ibu kurang lebih 30 menit ke depan ya untuk memberikan penyuluhan terkait pencegahan stunting ini. Apakah ibu-ibu bersedia? Sedia. Baik, terima kasih. Nanti akan ada 2 sesi ya. Sesi pertama yaitu penjelasan materi oleh presentator 1 dan 2, dan sesi kedua yaitu sesi diskusi. Nah, nanti di sesi 2 ini kami beri kesempatan bertanya ya. Nah, langsung saja saya persilahkan Mbak Kian sebagai presentator 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya ibu-ibu? Baik. Baik, karena tadi sudah perkenalan, saya ingin tahu nama ibu-ibu di sini ya. Dari pojok kanan siapa namanya ibu? Perkenalkan, nama saya Ibu Deva Kartika Apriani. Ya, alamat? Cangkring, Mbak. Baik, yang sebelahnya ibu siapa? Perkenalkan, nama saya Ibu Endang dari Kendal. Ya, baik, tujuan saya di sini yaitu untuk sosialisasi tentang topik pencegahan stunting ya ibu-ibu. Sebelumnya, apakah ibu-ibu sudah pernah mendengar apa itu stunting? Belum, Mbak. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa pengertian stunting, terus penyebab, gejala, dan dampak, dan bagaimana cara mencegahnya ya ibu-ibu. Baik, di sini saya akan menayangkan presentasi. Sebentar ya ibu-ibu. Maaf Baik, Mbak ibu-ibu. Kian.
muncul? Sudah muncul ya Ibu. Apakah sudah nampak Ibu-Ibu? Sudah, Mbak. Baik, pencegahan stunting. Definisi stunting yaitu sebuah kondisi di mana tinggi badan seseorang lebih pendek dibanding tinggi badan orang lain pada umumnya ya Ibu-Ibu. Contohnya kayak anak umur 2 tahun atau 3 tahun, tingginya itu kurang lebih pada usianya, tapi kalau yang terkena stunting itu lebih pendek seperti itu ya Ibu-Ibu. Bisa juga badannya itu lebih kecil dari seusianya. Kemudian ada penyebab stunting, itu ada jenis kelamin, kedua pendidikan, ketiga pekerjaan, keempat pendapatan keluarga, kelima riwayat ASI eksklusif, kemudian ada 6 riwayat infeksi, dan 7 sanitasi lingkungan. Selanjutnya yaitu ada gejala stunting. Yang pertama yaitu proporsi tubuh cenderung normal, tetapi anak tampak lebih muda atau kecil untuk seusianya. Yang kedua yaitu ada pertumbuhan tulang tertunda. Yang ketiga ada anak berbadan lebih pendek untuk anak seusianya. Yang kemudian ada 4, berat badan rendah untuk anak seusianya. Kemudian ada dampak stunting, yaitu ada dari dampak jangka pendek dan dampak jangka panjang. Untuk jangka pendek yaitu hambatan perkembangan, yang kedua penurunan fungsi kekebalan dan kognitif, yang ketiga ada gangguan sistem pembakaran. Untuk dampak jangka panjang yaitu ada penyakit jantung koroner, hipertensi, dan penurunan toleransi glukosa. Selanjutnya yaitu ada cara mencegah stunting pada ibu hamil. Yang pertama yaitu pemenuhan zat gizi yang adekuat, baik gizi makro maupun gizi mikro, sangat dibutuhkan untuk menghindari atau memperkecil resiko stunting. Konsumsi ibu hamil dapat berupa makanan dan minuman yang mengandung zat energi, karbohidrat, protein, dan lemak. Kebutuhan akan makronutrien selama kehamilan diperlukan akibat meningkatnya kebutuhan gizi ibu selama hamil untuk memenuhi perubahan metabolik, fisiologi selama kehamilan, dan pertumbuhan janin di dalam kandungan. Yaitu pentingnya pemenuhan gizi kepada ibu hamil ya. Kemudian energi merupakan sumber utama untuk mempertahankan berbagai fungsi tubuh seperti sirkulasi dan sintesa protein. Asupan protein selama kehamilan sangat diperlukan untuk proses pertumbuhan janin dan proses embriogenesis agar bayi yang dilahirkan dapat dilahirkan dengan normal. Kemudian ada pencegahan stunting pada anak. Yang pertama yaitu cara pertama yaitu pada usia 1000 hari pertama kehidupan, asupan nutrisi yang baik sangat dianjurkan dikonsumsi oleh ibu hamil. Tidak hanya untuk mencukupi kebutuhan nutrisi dirinya, asupan nutrisi yang baik juga dibutuhkan pada bayinya ya. Yang kemudian ada cara kedua, anak dianjurkan mengonsumsi protein karena protein sangat mempengaruhi pertambahan tinggi dan berat badan si anak di atas usia 6 bulan seperti itu. Anak yang mendapatkan asupan protein 15% dari total asupan kalori yang dibutuhkan terbukti memiliki badan lebih tinggi dibandingkan anak dengan asupan protein 7,5% dari total asupan kalori. Bagaimana cara mengatur satu porsi makanan anak untuk mencegah stunting, yaitu dalam satu porsi makan, setengah piring diisi oleh sayur dan buah, setengah lagi diisi dengan sumber protein, baik nabati maupun hewani, dengan proporsi lebih banyak daripada karbohidrat. Terima kasih. Selanjutnya akan diteruskan oleh Mbak Ima, yaitu dengan mendemonstrasikan bagaimana caranya pencegahan stunting.
Silakan Mbak Ima. Ya, baik. Terima kasih ya Mbak Kian. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ima Diki Hatini. Di sini saya sebagai presentator 2 ingin mendemonstrasikan cara mencegah stunting dengan 1 porsi makanan. Di sini saya akan menunjukkannya ya Ibu-Ibu. Tadi sudah dijelaskan sama Mbak Kian. Nah, di sini ada sayur, ada buah, dan ada setengah nasi, dan telur. Dalam 1 porsi makan setengah piring diisi oleh sayur dan buah, setengahnya lagi diisi dengan sumber protein, baik nabati maupun hewani, dengan porsi lebih banyak daripada karbohidrat. Nah, apakah nampak jelas Ibu-Ibu? Jelas, Mbak. Jelas, Mbak. Ya, baik. Maaf Mbak Ima, sudah selesai? Ya. Baik, selanjutnya karena sudah selesai, saya kembalikan lagi kepada Mbak Ivana. Baik, terima kasih Mbak Dian sebagai presentator 1 atas materinya dan Mbak Ima sebagai presentator 2 atas demonstrasinya. Selanjutnya kita lanjut ke sesi 2 ya, yaitu sesi diskusi. Jadi saya akan memberikan kesempatan bertanya untuk ibu-ibu ya, karena untuk mempersingkat waktu, jadi 2 pertanyaan saja. Nah, bagaimana ibu-ibu, adakah yang ingin bertanya? Ada Mbak, saya. Baik, Ibu Deva terlebih dahulu ya. Ya, perkenalkan saya Ibu Deva, alamat dari Cangkring, ingin bertanya Mbak, apakah stunting tergolong penyakit? Cukup sekian pertanyaan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mbak Deva atas pertanyaan yang bagus sekali. Nah, pertanyaannya tadi yaitu apakah stunting termasuk dalam kategori penyakit ya. Nah, saya persilahkan kepada penjawab 1 untuk menjawab pertanyaan dari Mbak Deva. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Bu Deva. Saya akan mengulangi pertanyaan dari Mbak Deva. Apakah stunting tergolong penyakit? Stunting bukan penyakit, tapi kondisi gagal tumbuh karena kurangnya asupan makanan dan terjadinya infeksi berulang kali dalam jangka waktu tertentu atau kronik yang terjadi pada periode emas atau 1000 HPK seorang anak, yaitu sejak berada dalam kandungan hingga usia 20 tahun. Gimana Ibu Deva? Apakah sudah paham? Sudah, Mbak. Terima kasih. Ya, sama-sama. Terima kasih Mbak Vivi atas jawabannya. Selanjutnya untuk pertanyaan kedua, siapa yang ingin bertanya? Saya, Mbak. Baik, Ibu silahkan. Perkenalkan, nama saya Ibu Endang. Saya ingin bertanya, apakah anak yang pendek itu selalu mengalami stunting? Itu, Mbak. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang bagus sekali, Bu Endang. Jadi pertanyaannya yaitu apakah anak yang pendek itu selalu stunting? Nah, untuk penjawab 2, saya persilahkan untuk menjawab pertanyaan dari Ibu Endang. Saya akan menjawab pertanyaan dari Bu
Endang, apakah anak yang pendek selalu stunting? Jawabannya, meski kondisi anak pendek atau sangat pendek digunakan sebagai indikasi masalah gizi kronis, namun Maaf, apa suaranya Mbak Gita terdengar? Tidak, Mbak. Bisa dibantu itu jawab pertama. Baik, mungkin Mbak Gita terkendala sinyal ya. Jadi saya bantu menjawab ya Ibu ya. Tadi kan pertanyaannya, apakah anak yang pendek selalu stunting? Nah, jawabannya itu meski kondisi anak pendek atau sangat pendek digunakan sebagai indikasi masalah gizi kronis, namun anak pendek atau sangat pendek belum tentu stunting akibat masalah gizi kronis. Karena pendek atau sangat pendek bisa juga terjadi karena faktor keturunan meski secara proporsi umumnya sangat kecil dalam suatu populasi. Selanjutnya diperlukan pemeriksaan lebih lanjut oleh tenaga kesehatan terlatih untuk menentukan bahwa seseorang anak pasti stunting akibat masalah gizi kronis atau tidak. Bagaimana Ibu Endang? Apakah bisa dimengerti? Iya, Mbak. Terima kasih atas jawabannya. Baik, terima kasih Bu Ibu atas kerjasamanya juga. Saya rasa cukup sampai di sini ya penyuluhan yang dapat kami sampaikan. Saya ucapkan maaf juga karena kita melakukan kegiatan ini secara daring ya karena situasi yang belum memungkinkan kita untuk bertemu secara langsung. Nah, sebelum saya akhiri, saya akan memberikan kesimpulan ya. Jadi stunting itu adalah semua kondisi di mana tinggi badan seseorang lebih pendek dibanding tinggi badan orang lain pada umumnya yang seusia karena masalah gizi. Gejala stunting itu yang biasanya yaitu proporsi tubuh cenderung normal, tetapi anak tampak lebih muda atau kecil, dan pertumbuhan tulang tertunda. Cara untuk mencegah stunting yaitu memberikan asupan nutrisi yang baik untuk dikonsumsi oleh ibu hamil agar mencegah dan oleh anak untuk mencegah juga. Jadi Ibu terima kasih atas kehadirannya di ruang Zoom ini. Kami pamit, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, wabarakatuh. Mbak. Bagian Makasih, boleh recordnya dimatikan. Ibu-ibu bisa live ya. Ya, Mbak. Ya, terima kasih Ibu-ibu. Sama-sama. Nah, anu piye iki? Masih iki. Ibu iso nge-end recorder aku. Kamar nih. Iki gak se-record yo iki. Iki ke-record ora sih? Ke-record iki. Aku dipotong berarti kudune. Sik. Wes kenal. Tak tilikane jajal ning dokumen.
Anjir. Ra iso Kim. Saya. Tak peteni sik yo tak live.